Jadi awalnya itu juga memang di Demak sendiri, SMA Negeri 1 Demak itu digadang-gadang sebagai SMA yang top atau yang atas begitu. Nah, tanggapan kamu sendiri nih, apa tentang kenakalan remaja itu dan gimana kamu mengatasinya dari diri kamu? Kalau tanggapan saya sendiri mengenai kenakalan remaja tersebut, ya tentunya itu tidak mencerminkan sebagai generasi penerus bangsa yang baik ya. Kan kita pastinya harapan orang tua kita, harapan orang lain seperti kita generasi muda, pastinya kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ke depannya. Iya betul, tujuan utama seorang Iya. remaja gitu. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FE, Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah kali ini balik lagi bareng aku Zaro dan aku Zain. di Ngafe Ngobrol Asik bareng FE. Nah kita masuk ke episode berapa ini kak? Tadi udah episode 6, berarti sekarang episode 7. Ada apa nih di episode ke-7? Kita kedatangan tamu spesial, tamu-tamu kita selalu spesial sih, Pastinya. nggak ada yang nggak spesial, tapi ini lebih spesial dibandingkan spesial. Gimana tuh? Kayaknya dua. Boleh. Nah, kita kedatangan Ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Demak. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Novarian Anandratama selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Demak periode tahun 2023 tahun 2024. Boleh nih disapa kalau SMA 1 ininya apa? Semangat satu, Semangat sobat satu. semangat satu, Sate. Kenapa sate? sobat semangat satu, Sate. sobat semangat satu. Semangat sate. Semangat sate, oke. Berarti artinya sobat SMA Negeri 1 Demak. Ya, Oke. Boleh disapa Disapa dulu dulu. para sobat Semangat Sade. halo teman-teman semangat satu semua, dan juga untuk penonton setia FA. Oke. Mas tak panggilannya siapa nih? Nova. Panggilannya Nova. Oke, Kak Nova. Boleh tahu dong kenapa tertarik di apa dengar-dengar SMA Negeri 1 Demak itu tadi sempat lihat-lihat ya di pastinya di media sosial, di webnya itu tuh sering ngelomba paskibra juga. Iya. Ya, betul. Nah, boleh dong kasih tahu kami Sobat FE kenapa Kak Nova tertarik dengan SMA Negeri 1 Demak? Oke, jadi awalnya itu juga memang di Demak sendiri, SMA Negeri 1 Demak itu digadang-gadang sebagai SMA yang top atau yang atas begitu. Jadi dari lingkungan saya sendiri juga itu memang banyak cerita-cerita kalau SMA Negeri 1 Demak itu sering banyak meraih prestasi, dan juga dalam sekolahnya sendiri itu banyak program yang unik dari guru-gurunya sendiri. Apa tuh? Yang unik apa tuh? Nah, ini dia. Apa? Jadi contohnya yang baru-baru ini di SMA Negeri 1 Demak sedang hangat atau sedang hot nih. Yaitu program penguatan karakter 5 hari. Penguatan karakter 5 Ya, selama 5 hari. Itu programnya kayak gimana? Apa yang dikuatkan dari karakternya? Nah, jadi mulai dari hari Senin. Hari Senin itu sebutannya Semultin atau Senin Multidisiplin. Oke. Jadi dari siswa sendiri itu dihimbau untuk utamanya lebih ketat dalam Senin itu pemeriksaan seperti atributnya. Utamanya kan kalau Senin biasanya upacara ya. Betul. Terus kemudian hari Selasa. Hari Selasa itu sebutannya Selasa Berlian atau Selasa Bersih Lingkungan. Jadi biasanya Bersih-bersih di hari Selasa berarti? iya. Oh, biasanya kan bersih-bersih hari Jumat ya? Oh ya. Kalau Seman Sade ini berarti bersih-bersihnya hari Nah Selasa. berarti uniknya di situ Unik. Pak. Apalagi begini. Kalau sekarang ya. Iya. Sekarang itu berangkatnya lebih gasik di SMA Negeri 1 Demak atau Jam berapa tuh? kebijakannya. Kalau hari Senin itu 6.30 sudah harus ada di sekolah. Wow. Jadi upacaranya itu biasanya sebelum jam 7 siswa sudah baris, sudah siap mulai. Siap untuk Iya. mulai ya. Terus juga untuk kegiatan kebersihan di hari Selasa itu juga. Jadi
siswa itu memang sudah berangkat pagi, jadi tidak mengganggu waktu pembelajaran dan juga ada waktu yang banyak untuk diisi kegiatan yang lain. Betul. Coba lanjut ke Rabu, Kamis. Rabunya Hari Rabu, hari Rabu itu Sapa Maski. Sapa Maski itu kepanjangannya sarapan pagi sehat dan bergizi. Wih, makan sarapan bareng-bareng. Ya, Ih, keren banget. jadi siswa itu diimbau buat membawa bekal masing-masing. Jadi itu kan ya sebagai cara kita untuk mengingatkan siswa supaya ingat sarapan, karena sarapan itu juga kan penting ya dan mempengaruhi fokus kita selama pembelajaran di kelas. Apalagi sekarang anak zaman sekarang kalau udah kepepet jam sekolah tuh selalu lupa sarapan. Iya, betul itu. Betul banget. Terus lanjut. Apalagi kalau biasanya akhir bulan itu seluruh siswa dikumpulin di lapangan semua, kita makan bareng. wih Keren, Seru bekal dong. bareng-bareng gitu ya. Iya, Dosen, gurunya juga ikut. gurunya ikut. Ikut. Iya, apalagi wali kelasnya nih. Iya. Wali kelasnya itu nanti ikut mendampingi kelasnya masing-masing. Jadi kan ya seru gitu kan. Iya, benar. Menjalin kesolidaritasan juga sih Iya. gitu. Oke, Kamis ada apa tuh? Gimana Hari namanya? Kamis sebutannya Kamis Talki, Kamis Talki sharing. Salah. Talqil Quran. Oh. Malu aku Kak. Gak apa-apa, namanya juga unik, berarti itu unik sih, Iya. di luar dugaan. Apa tartil Quran? Iya. Hmm. Jadi memang di SMA Negeri 1 Demak ini ada program untuk hataman seluruh siswa-siswanya. Wih. Jadi ada pembagian seperti jusnya. Tiap kelas itu ada pembagian. Dan bahkan kalau memang sudah hampir selesai nih, hampir hataman, kita kumpul bersama di lapangan. Itu biasanya dipandu oleh rohis. Jadi di lapangan gelar tikar bersama-sama kita hataman bareng gurunya juga. Itu jam berapa? Pagi juga. Pagi juga. Wih, keren sih anak Seman Sadu bisa bangun pagi Disiplin semua. banget. Iya. Keren. Jadi memang harus ekstra siap. Iya. Terus Jumat. Jumatnya Hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat literasi, numerasi, dan senam sehat. Wih, berarti itu Sama habis senam kayak baca ini nggak sih? atau habis baca senam. Nah, ini Iya. ada pembagiannya masing-masing. Oke, gimana tuh? Jadi setiap hari ada pembagiannya, mulai dari senam, literasi, dan juga bimbingan BK. Jadi tidak semuanya jadi satu, habis senam, Oh, iya, terus iya, baca iya. buku atau bimbingan BK, enggak. Tapi Di ada, kelompok-kelompok. ya ada jadwalnya masing-masing. Misal giliran nih, minggu ini kelas 10 yang senam, besoknya kelas 11 yang senam. oh dibagi-bagi gitu ya. Iya, bagi-bagi. Bimbingan BK ini berarti untuk nanti menentukan mau kemana arahnya Iya. setelah SMA gitu ya. Oh. Apalagi kalau kelas 12 gitu ya. Kalau kelas 12 itu kan memang sudah dituntut untuk ada gambaran kita mau kemana selanjutnya. Betul. Lebih fokus ke ini ya, akademiknya ya. Oh, Iya. Kak Nova sendiri ini kelas 12 ya? Iya, kelas 12. Berarti habis ini udah mau purna. Iya. Masya Allah. Berarti nanti bulan November, sekitar November ya, serah terima jabatannya. Tapi aku ada yang ganjel nih. Kan itu kan hari Kamis kalau nggak salah tartil Quran ya. Iya. Nah, di situ kan kalau kan ini SMA negeri Mbak. Iya. Otomatis ada agama lain. Iya. Nah, itu agama lainnya ngapain? Nah, kalau agama lain Ya, agama. seperti misalnya Rokris ya, Rohani Kristen. Nanti mereka ya ada bimbingan sendiri. Oh, ada bimbingannya sendiri. Ya, ada bimbingannya sendiri dengan gurunya. Oh, tapi di hari itu juga. Iya. Iya, di hari itu juga. Oke, paham. Jadi tetap ada apa namanya toleransi ya. Iya, tetap ada. Harus. Ya. Sama kayak fakultas ekonomi, kalau Jumat kan juga ada senam sehat. Iya, kalau di Fakultas Ekonomi, khusus di hari Jumat, pagi juga, lebih pagi itu ada senam sehat. Terus nanti disediakan setelah senam tuh kayak ada gym, Oh, terus badminton kayak gitu. Ada e-sport juga. Kayak waduh. gitu. Itu Kalau hari Jumat, jam berapa, Kak? pagi sih itu. Pagi jam berapa? Jam Jam 8. Diikuti sama seluruh dosen, karyawan, dan juga tenaga pendidik di Fakultas Ekonomi. Saya tanya karena nggak tahu jam berapa, nggak pernah bangun pagi. Astagfirullah, nggak boleh gitu. Oke, lanjut. Berarti kamu masuk ke SMA 1 Demak ini karena tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang unik-unik gitu ya? Iya. Nah, kamu tahu kegiatan itu dari mana? Oh, ini dulu.
kalau kegiatan penguatan karakter 5 hari itu baru. Oke. Jadi Baru. saya sudah di SMA Negeri 1 Demak itu kelas 12, sudah kelas 12 sih. Itu baru ada program itu. Programnya itu dipionirin sama siapa tuh? Yang Nah, ini. nah. Jadi itu program rancangan dari wakil kesiswaan kami Oke. dan juga biasanya kami dari pihak OSIS itu disuruh untuk menggawangi atau mendampingi kegiatannya itu tadi. Iya, paham. Oke. Nah, kalau misalnya mau tahu tentang SMA Negeri 1 Demak ini, kamu tahunya dari mana aja berarti? Kalau Informasi dari ya? SMA Negeri 1 Demak sendiri saya dari lingkungan yang pertama keluarga, yang pastinya keluarga. Udah pernah ada yang di situ? Iya, sudah Oke. ada. Baik itu kakak saya atau ayah saya itu juga dari SMA Negeri 1 Demak itu Alumninya sendiri. SMA Ya, 1 alumninya. Terus dari lingkungan pertemanan saya sendiri, itu memang banyak yang bilang kalau SMA Negeri 1 Demak itu bagus dan yang berminat juga tidak sedikit. Oh iya. Hampir semua. Termasuk ini Nah, juga sih iya. Ya tadi favorit kamu ya. Iya, juga favorit. bilang kan SMA 1 Demak tuh yang paling atas top gitu Iya, ya. Pasti di peminatnya kadang-kadangnya banyak. begitu. Iya, oke. Oke, selanjutnya kamu itu kan ketua OSIS. Iya, Kamu juga seorang pelajar, betul? Betul. Apa kamu ikuti suatu organisasi lain atau ekstrakurikuler, maaf? oh sebelumnya itu saya pernah ikut ekstrakurikuler Paskibra. Paskibra. Nah, Yes. gimana tuh kamu cara bagi waktunya? Kamu kan udah misal ikut Paskibra, ketua OSIS. Habis itu kamu juga seorang pelajar, kewajiban utama kamu. Gimana kamu cara membagi waktunya? Nah, jadi begini nih ceritanya. Gimana tuh? Waktu kelas 10 ya berarti ya kelas 10 itu kan saya ikut dua itu OSIS dan Paskibra ini ya. Jadi memang kegiatannya ya banyak ya. Banyak. Bahkan kumpulnya itu sempat sering tabrakan. Oke. Sering tabrakan. Terus gimana itu kalau kayak gitu? Nah, itu kalau dari organisasi kami sendiri, semisal dua organisasi itu anggotanya sama dan mereka itu kumpulnya di hari yang bersamaan juga, itu ada toleransi kumpul setengah. Jadi misal gini ya, jadi sebagian berapa menit lah ikut organisasi ini, terus nanti mereka bisa izin ke seniornya yang sedang ngisi kegiatan pada saat itu untuk mengikuti yang organisasi lain juga. Oke. Berarti antara satu organisasi tetap saling mendukung. Iya. Iya, aku udah lihat dari situ. Kan kadang-kadang kita cuma disuruh pilih satu aja ya. Ya, Biar nggak waktunya nggak tabrakan. Tapi kalau misalnya aku lihat dari SMA 1 Demak ini, organisasinya saling mendukung karena diperbolehkan izin setengah dari rapat kayak gitu. Keren banget sih. Iya. Oke. Nah, bicara soal kamu kan ikut Paskibra nih. Kemarin aku dengar-dengar Paskibranya dapat juara 1 lomba PBB Piala Panglima TNI. Bener gak? oh iya. Jadi sebelumnya kemarin itu Paskibra pernah ikut lomba juga di Semarang ini UNES ya kalau nggak salah. Ada di UNES juga kayaknya. Terus Itu lomba Paskibra di sana ya? ya, Ya, biasanya kamu terus ada lomba juga di Kodim Demak. Oke. Iya. Itu Itu lomba PBB sama variasi. ya. Iya. Dan kamu kebetulan ikut juga ya? Oh, kalau saya nggak ikut. Oh, enggak. Kalau pas kelas 10 nih, kamu kan katanya ikut Paskibra. Berarti kamu ikut Paskibra 1 tahun. Singkat cerita, saya cuma ikutnya kelas 10 aja. Oh, oke. Nah, itu Kenapa kamu nggak berlanjut? Nah, itu ya karena pembagian waktu ada prioritas ya. lebih ke Oh, keadaan fisik aja sih. Soalnya kalau menurut saya itu kayak capek aja gitu. Iya, capek banget sih OSIS, Paskibra. Kalau ikut OSISnya dari kelas 10 atau? Iya, sama kelas 10. Oke, Kalau berarti memang kalau ikut kelas 10 ya kelas 11 ikut juga. Wajib atau emang Wajib. Wajib. Oke, harus 2 periode ya. Iya. Nah, selama kamu Paskibra itu kamu ikut lomba atau apa aja gitu nggak? pengalaman kamu di Pengalaman Paskibra kamu. waktu kamu kelas 10 itu? Kalau waktu pengalaman kelas 10, saya nggak sempat ikut lomba. Sempatnya cuman partisipasi sebagai pasukan 17 Agustus. Oke. Jadi ya di SMA itu ikut kegiatannya.
Biasanya kamu bagian penjuru atau bagian mana? Biasanya penjuru karena tinggi sendiri. Oh iya benar. Makanya juga mau notice itu. Kalau di Paskibra tuh ada pembagian ini nggak sih pasukannya biasanya kan 17. Iya, ada. Kamu yang mana tuh? Itu pasukan berarti 17 17, 8, atau 5 kan? 8 berarti. Oh berarti yang 8. tengah Ya. ya. Yang tengah, yang Babaki. berbagi. Ya. Maksudnya pasukan yang memang Ya tergabung sama pasukan di itu. yang ada yang babaki. Oh yang berbagi. Karena aku dulu juga sempat ikut Hmm. di kelas 10 juga sih, habis itu enggak. Pernah ikut lomba nggak? Enggak, cuma ini sampai apa sih jadi petugas ini aja, 17-an aja. Karena udah nggak mau jadi item. Karena ini juga karena tahunku corona. Jadi aku cuma masuk di semester awal, habis itu kan ke sekolah. Oh iya iya. Kalau kamu di SMP-nya kan coronanya kan. Iya, waktu di SMP coronanya. Tiba-tiba bisa masuk SMA gitu ya. Iya, tiba-tiba masuk SMA. Kalau aku baru masuk SMA tiba-tiba lulus. Nah, bicara soal kesibukan kamu, sibuk banget dari kelas 10 udah join Paskibra, terus OSIS juga, join ada lagi join yang lain? Nggak ada. Nah, Cuman di keluarga. tengah-tengah kesibukan itu, gimana cara kamu bagi waktu sama orang tua dan juga akademik? Mulai dari orang tua dulu ya. Yang pertama itu kan pasti kita juga ada restu dari orang tua atau izin juga. Itu pastinya mulai dari situ dulu. Kalau orang tua kita memang sudah merestui, sudah mengizinkan, ya insya Allah pasti apa yang kita jalani pasti berjalan dengan lancar. Dan pasti didukung. Iya. Dan itu juga penilaian orang tua kan terpengaruh dari apa yang kita sampaikan selama kita menjalani kegiatan. Ya pastinya kita harus menyampaikan yang baik-baik. Kalau kita menyampaikan yang baik-baik, orang tua pasti akan berpikiran, oh Positif. ternyata Iya, iya. anakku senang di sana, terus juga ada pengembangan dirinya. Karena itu positif, pasti akan diizinkan. Oh, Terus kemudian dari akademik, ah, biasanya itu kan ada itu ya kalau program kerja persiapan atau apa, terus ada dispen juga. Itu juga pentingnya tentang lingkungan pertemanan kita. Jadi lingkungan pertemanan kita kalau semisal kita nih ninggalin pelajaran, tapi kan di kelas kita ada teman kita nih yang mendengarkan. Setelah kita selesai kegiatan, kita bisa tanya-tanya, misal ada tugas lah atau minta kejelasan dari materi yang disampaikan gurunya. Pilihan yang bagus sih. Iya. Harus milih teman yang baik-baik juga dan ya. Iya, betul, apalagi sekarang ini marak banget apa ya kenakalan remaja gitu, terus banyak juga kasus-kasus yang kemarin-kemarin ramai juga, apalagi sekarang. Itu yang ada gangster, Benar. terus lain sebagainya. Kamu tahu sendiri, kamu kan juga remaja ya pastinya, mendengar berita-berita fenomena-fenomena yang ada di dunia remaja, dan itu kenakalan remaja di dunia ini lah, khususnya di Demak, Semarang dan sekitarnya, mungkin yang kamu tahu. Nah, tanggapan kamu sendiri nih apa tentang kenakalan remaja itu dan gimana kamu mengatasinya dari diri kamu sendiri? Kalau tanggapan saya sendiri mengenai kenakalan remaja tersebut, ya tentunya itu tidak mencerminkan sebagai generasi penerus bangsa yang baik ya. Kan kita pastinya harapan orang tua kita, harapan orang lain sebagai kita generasi muda, pastinya kita bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ke depannya. Iya betul, tujuan utama seorang Iya. remaja itu. Terus untuk cara mencegahnya, kita mulai dulu dari lingkungan keluarganya. Dari lingkungan keluarga, apabila keluarganya penuh dengan perhatian, kasih sayang, pasti mereka juga akan tercegah masuk dari lingkungan yang seperti itu. Betul. Yang kedua dari nilai spiritualnya. Kalau semisal anak itu memiliki pribadi yang taat agama, tentunya juga bisa membedakan lah mana yang baik, mana yang buruk. Betul, betul. Terus juga lingkungan pergaulan, nah ini yang paling mempengaruhi. Pergaulan teman. Ya, lingkungan pergaulan teman. Karena biasanya kan kalau anak muda suka ikut-ikut tren gitu ya, Iya, ikut-ikut tren, FOMO, Iya. benar-benar. takut ketinggalan apa lagi ngetren gitu kan. Iya. Makanya pertemanan itu juga penting banget dan juga akan membentuk diri kita ke depannya tuh bagaimana sih. Kan ada sebutan juga ya,
seseorang itu bisa dilihat dari lingkungan pertemanannya. Iya, Iya. Nah, itu setuju sih. Nah, kalau Kak Nova sendiri, gimana Kak Nova memilih lingkungan pertemanan yang menurut Kak Nova baik dan sehat? nah, kalau menurut saya cara memilih lingkungan pertemanan itu begini. Yang pertama ya, kita harus melihat dulu apakah mereka itu tergolong orang-orang yang, kan kita ini lingkungan sekolah ya, Iya, lingkungan betul. sekolah berarti utamanya tugas kita belajar akademik. Kira-kira mereka peduli nggak mengenai tugas mereka sebagai seorang pelajar? Kita lihat dari situ, kalau mereka peduli, insya Allah kehidupan sekolah kita, akademik kita aman. Oke, oke. Kemudian juga tentang agama. Nah, kalau waktu zuhur nih, mereka Sholat. itu sholat nggak? Kalau nggak sholat gitu, kan sana sholatnya jamaah apa enggak? Jamaah atau musolanya? Oh gitu. Dan terus kalau yang nggak sholat gimana? Nah, itu biasanya sih Dihukum gitu? teman-teman sekelasnya yang marahin. Biasanya teman-teman Saling sekelasnya, mengingatkan. iya, gitu. saling mengingatkan. Setuju. Oke, tapi kan Kak Nova sendiri itu ketua OSIS, di mana Iya. ketua OSIS itu harus menaungi semua siswa dari berbagai macam Wow. karakter, latar belakang, dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Nova, gimana strategi Kak Nova untuk menjadi ketua OSIS yang baik bagi semuanya? Bagi SMA 15. Contohnya kita kan lagi membahas tentang agama ya. Betul. Nah, pasti kan terutama di SMA Negeri Sentema itu juga tidak hanya memeluk agama Islam, Iya. Iya. tapi juga ada agama lain, contohnya seperti Kristen, baik itu Protestan maupun Katolik. Yang pertama kita ya harus menghargai mereka. Iya, pasti. Kita kan tidak boleh semena-mena mengucilkan mereka Betul. karena mereka minoritas, Tuh, tapi kita juga sepakat. harus berusaha lah. Kan kita memang Indonesia, latar belakangnya kan berbeda, suku, agama, dan ras, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu kita juga harus mempertimbangkan atau memikirkan mereka apabila kita mau mengadakan kegiatan atau apapun itu ke depannya. Betul. Selanjutnya, yang kedua, apalagi kan dari segi agama, Kak Nova Iya. ingin memperlihatkan ketua OSIS yang baik itu seperti apa. Terus selanjutnya ada lagi nggak? Selanjutnya itu juga mungkin dari tingkatan kelas ya, kan kelas 10, 11, 12. Betul. Semisal kita ngadain kegiatan olahraga nih, olahraga. Dari situ kalau semisal kelas 10 lawan kelas 12 langsung kan istilahnya nggak adil ya. Iya. Kan lebih seniornya pasti lebih Iya, berpengalaman. nanti yang kelas 10 nggak enak sama Iya. kelas 12. Iya, Soalnya nggak enak. dia aslinya kelas 10-nya jago, tapi kan Iya. nggak enak jadi malu-malu. Oke. Maka dari itu kita itu harus mendesain bagaimana caranya. Jadi hubungannya sama bracketnya ya. Iya. Bracketnya itu kita tandingin dulu nih, yang kelas 10 sama kelas 10, yang kelas 12 sama kelas 12. Iya. Kalau memang sudah masuk semifinal, masuk final, baru nih kita temuin. Betul. Cocok. Oke, berarti kan kelas 12 ini kamu udah punya pandangan gak sih untuk kampus-kampus yang kamu inginkan, atau kamu pengen punya kampus dengan misal fasilitas-fasilitas apa gitu, pasti udah punya kan kamu? Iya. Gimana tuh? Nah, kalau sekarang kan model kurikulumnya itu tidak sesederhana IPA dan IPS ya. Betul. Oh iya, karena sekarang kan kurikulum dengar merdeka. nggak ada IPA IPS ya sekarang ya. Oh, sekarang itu masih ada sih, maksudnya yang Gimana tuh? ekonomi atau yang lebih ke fisika, biologi itu ada. Kelompok. Ya, paket. Oh, paket. Sebenarnya paket. Paket. Kalau dari paket saya sendiri ya, itu pertama yang terdiri dari fisika, biologi, Inggris lanjut, sama TIK. Jadi otomatis saya juga memilihnya besok ke depan penjurusannya yang ada hubungannya sama keempat mata pelajaran ini. TIK, TIK, biologi, biologi, fisika, fisika, Inggris lanjut. Inggris lanjut. Kayaknya Inggris lanjut kenapa tuh kok? Aku tertarik sama Inggrisnya nih. Nah, ya ini. Kenapa? Apa Kan- pentingnya bagi kamu? Kan ya memang ini era globalisasi ya. Betul. Terus juga di era modern ini banyak nih yang namanya penggunaan bahasa Inggris, penerapannya itu sudah banyak banget. Nggak cuman bahasa daerah kita atau bahasa Indonesia. Iya betul. Karena kita kan sudah kancahnya
internasional, Internasional. standarnya. Maka dari itu kalau menurut saya sendiri bahasa Inggris itu sangat penting dan memang dari dulu saya tuh sudah ada ketertarikan dengan bahasa Inggris. Ya mulai dari sering nonton film luar lah atau Denger-denger lagu. dari ya lagu juga, terus ada mungkin bacaan seperti novel Iya, iya. Di bahasa Inggris semua berarti itu untuk belajar. yang masih tingkatan SMA lah. Iya. Oke. Kalau untuk pandangan kampus tadi gimana? Kembali lagi ke pandangan kampus. Pandangan kampus, ya pandangan saya ya untuk kampus itu sendiri harapan saya dapat menunjang untuk kehidupan selanjutnya saya, mulai itu pekerjaan, terus juga lingkungan belajar saya. Ya intinya kampusnya itu memiliki reputasi yang baik, Betul betul. terutama kalau kita semisal ngelamar kerja nih ya, Iya. itu kan pasti Cocok. alma maternya kan pasti dilihat iya dari mana, itu latar belakangnya Tuh. pasti dilihat. Nanti dilihat, misal akreditasi dari universitasnya apa. Iya betul. Tapi kamu cocok banget nih sama, menurut aku ya, kamu cocok banget nih sama Fakultas Ekonomi Unisula karena kamu tadi kan bilang suka bahasa Inggris, Iya betul kan? betul. Nah, dan kamu suka kayak yang udah menjorok ke internasional gitu kan. Nah, Fakultas Ekonomi Unisula itu udah tingkat internasional kalau kamu tahu. Waduh. Bener. Yang dibangga-banggakan, yang dijunjung-junjung kita adalah akreditasi. Yang tahu. Akreditasi, kalau misalnya semua siswa ya, siswa SMA, pasti yang dilihat pertama kali dari universitas apa? Akreditasi kan? Akreditasi. Nah, akreditasi. Kira-kira kamu tahu akreditasi yang paling tinggi di Indonesia ini apa? Kalau tingkat universitas? Akreditasi unggul ya. Iya, Iya, betul. betul. Kita sudah terakreditasi unggul tingkat nasional. Oh Tapi hebat. hebat banget ya? Hebat banget. Tapi ada yang lebih hebat kalau kamu tahu. Apa itu? Mau tahu nggak? Mau? Iya. Nah, oke. Jadi akreditasinya kita kan unggul itu nasional ya. Ya. Nah, kita punya akreditasi internasional juga. Wow. Khusus di Fakultas Ekonomi Unisula. Jadi kalau menurut kita unggul, oh yaudah gitu kan nasional. Iya. Gitu. Nah, internasional kita tuh udah ada. Nah, itu namanya ABIS 21. Lembaganya ada di Jepang. Tuh, keren banget kan? Keren. Tepuk tangan dulu. Nah, selain itu di Fakultas Ekonomi akan dibangun kelas internasional, di mana nanti kita bukan cuma kelas internasional, kita sendiri tahun ini udah kemarin wisuda yang kemarin September ini itu ada mahasiswa dari Thailand, betul? Betul. Mahasiswa dari Thailand. Dari luar ya. Dari luar. Nah, yang semester 5 atau semester 7 ini ya? Semester 3. Semester 3 ya malahan. Itu dari Gambia. Iya. Iya, dari Gambia. Itu cuma di Fakultas Ekonomi, belum di fakultas-fakultas lainnya juga ada mahasiswa-mahasiswa asing gitu. Jadi itu cocok banget kalau kamu suka bahasa Inggris. Jadi kayak implementasinya, daily conversation-nya juga bisa kamu terapin untuk menggunakan Bahasa Inggris. Inggrisnya. Nah, selain itu juga Fakultas Ekonomi itu punya banyak banget fasilitas pastinya yang menunjang entah dari akademik ataupun non akademik, mulai dari sarana kelas yang udah dilengkapi AC, proyektor, jadi ruang kelasnya nyaman, terus perpustakaan, terus ada taman, dan yang pastinya bilar studio yang belum tentu semuanya punya karena ini eksklusif di Fakultas Ekonomi. Oke. Nah, kamu sendiri pasti tertarik sama program-program internasional, bener gak? Ya benar. Nah, salah satunya aku nih. Aku mau pamer sekarang. Enggak. Harus pamer. Enggak boleh kayak gitu. Jadi kita itu punya, nggak cuman biasanya kan kita punya relasi di luar di negeri, dalam negeri ya kayak BUMN gitu. Kita punya relasi di luar negeri. Salah satunya kemarin aku baru ke Korea. Oh. Dan itu full subsidi dari Fakultas Ekonomi dan fakultasku yang ada di Korea. Jadi nggak bayar sama sekali. Kecuali kalau mau jajan, mau jalan-jalan beda ya. Itu bayar sendiri. Nah, kamu sendiri misal nih masuk ke program internasional di Fakultas Ekonomi Unisula, kamu pengen di negara mana? Aduh. Jangan jauh-jauh dulu, mana nih? Mungkin Korea. Kalau Fakultas Ekonomi sendiri itu ada Malaysia, Korea, Bangladesh, Singapura, terus Taiwan, udah ya tadi ya? Udah, Thailand. Belanda, nah Belanda. Belanda, Ya. ada. Kayak ini, siapa sih yang selebgram itu yang di Belanda? Pacarnya Erika, siapa? Erika. Owen, tahu nggak? Nggak tahu ya, ya udah.
Nah, itu di Belanda juga. Kenapa kamu tertarik di Belanda nih? Soalnya nih, alumni dari Fakultas Ekonomi Unisula dan sekarang dosen ya di Fakultas Ekonomi Unisula. Ya. Nah, itu dia double degree di Belanda. Kita bisa double degree, bisa studi mobility. Nah, bedanya apa? Kalau double degree nanti kamu nih biasanya kita kan dapat apa gelar sarjana ya? Yeah. Sarjana. Kalau di sini SM sama SAK, sarjana manajemen sama sarjana akuntansi. Nah, kalau kamu double degree ke luar negeri nanti SM, nanti ada gelarnya lagi dari luar negeri itu. Namanya panjang ya? Iya, panjang. Kamu panjang keren. Kamu nanti semoga profesor, dokter, haji, amin. Nah, SM, nah misal kayak gitu ya. Nah, kamu sendiri kenapa memilih Belanda untuk program internasional? Soalnya memang saya juga ada kenalan ya. Kenalan itu Kayaknya keturunan. ada kenalan itu dia memang studi di luar di Belanda. Oke. Terus juga saya sempat lihat nih dari sosmed Instagram itu kan banyak ya ngeliatin, oh kalau di Belanda itu seperti ini loh suasananya, seperti ini view-nya, pemandangannya. Belanda itu 4 musim ya? Iya kayaknya ya. Nah, oke, lanjut. Ya itu tadi kalau saya lihat-lihat sih, wah ternyata indah juga ya. Terus karena memang banyak juga kalau orang yang hebat atau top itu latar belakangnya pernah sekolah di Belanda kalau di Indonesia ini. Iya, betul. Nah, kamu sendiri kan tadi udah bahas tentang internasional programnya dari Fakultas Ekonomi, sudah bahas fasilitas-fasilitas, dan kalau kamu tahu fasilitas di Fakultas Ekonomi itu udah mendukung pembelajaran banget. Salah satunya kita punya coworking space. Coworking space itu kayak kamu nih, misal mau belajar bareng teman-teman kan biasanya kita ke kafe. Iya. Ya kan, kalau misalnya anak mahasiswa itu pada ke kafe. Nah, kalau di sini udah disediain kafe sendiri, namanya coworking space. Karena kita kenapa ngomong itu udah disediain kafe sendiri? Karena di situ ada tempat buat kopinya. Terus ada kayak kulkasnya, ada disediain mineral kayak gitu buat kopi-kopi kayak gitu. Jadi kita udah nggak perlu nyari kafe lagi. Nah, tadi kamu lewat kok di lobi. Tahu nggak yang kaca itu? Ruangan kaca. Oh iya yang di samping itu. Iya, Di samping dua. Nah, itu salah satunya. Jadi kita kadang kalau misalnya organisasi, kita rapat, terus kita belajar itu di situ. Keren banget kan? Keren. Kamu tertarik nggak sama Fakultas Ekonomi Unisula? Wah kalau saya lihat ya sangat menarik ya. Iya betul, sangat menarik banget. Aku salah satunya kalau dilihat waktu tadi kan aku bilang yang pertama akreditasi, tapi yang kedua ada lagi Apa itu? almetnya bagus. Kan Ini sengaja nggak sih? Mirip. Semi di antara kita ada. Oke. Tapi kalau kita kan Nah, kalau salah satunya itu dan media sosialnya. Aku lihat dari situ. Kan tadi kan kamu tak tanyain tuh, gimana kamu tahu SMA Negeri 1 Demak, gimana kamu suka sama SMA Negeri 1 Demak. Nah, ini aku kasih tahu nih informasinya. Nah, besok kalau kamu podcast lagi kamu tahu dari mana? Jawab dari aku. Enggak, bercanda. Oke, karena kita udah ngobrol panjang lebar, kita bahas mulai dari SMA 1, kita bahas tentang kampus. Nah, kita mau minta Kak Nova untuk closing statement. Oke, closing statement dari saya ucapkan terima kasih untuk pihak Ngafe ngobrol asik bareng FE. Oke, udah tahu. Juga memang ini kesempatan yang langka ya. Kalau semua orang itu kan pasti bisa nonton podcast, tapi nggak semua orang bisa podcast. Iya. Betul. Jadi menurut saya juga ini pengalaman yang berharga. Sudah? Nih untuk warga Semansade bisa dong diajak untuk ngepoin Fakultas Ekonomi. Oke. Yuk. Buat teman-teman Semansade semua yang mau nih ngepoin atau berminat di Unisula Fakultas Ekonomi, bisa langsung aja cek media sosialnya. Instagramnya di sini ya. Oke. FE_Unisula. Boleh Instagramnya Instagramnya Semansade. Instagramnya Semansade bisa dicek OSIS Semansade. Oke. Ting, nanti muncul di sini ting gitu. Oke. Nah, buat kalian yang masih bingung nih cari
cari kampus di mana, fakultas apa, jawabannya fakultas ekonomi. Kenapa? Selain terakreditasi unggul dan internasional, tahun ini Unisula mencetak rekor, yaitu jumlah mahasiswa baru terbanyak di Jawa Tengah sejumlah 9.011 mahasiswa. Selain itu juga menjadi peringkat pertama kampus terbaik di Jawa Tengah, peringkat kelima kampus terbaik se-Indonesia, dan peringkat ke-27 PTN dan PTS terbaik se-Indonesia. Jadi nggak perlu ragu lagi, segera daftar di pmb.unisula.ac.id. Oke, mungkin untuk hari ini hari yang sangat bahagia ya. Sangat membahagiakan. Selalu bahagia. Selalu bahagia. Kita akhiri sesi ngafe episode 7 pada hari ini. Semoga kelebihannya mohon dimanfaatkan, kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.